Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam 1 Syuro, kita semua bisa berkumpul di tempat ataupun di padepokan Kang Togo, dan alhamdulillah juga ini dari berbagai jamaah dari berbagai penjuru, baik itu dari Klaten sendiri, dari Bantul, dari Jogja, dan juga ada dari Karanganyar, dari Malang juga nih, dan dari Surabaya juga, alhamdulillah. Semarang juga ada, walaupun beberapa perwakilan. Alhamdulillah kita bisa bermuasyahah di malam 1 Syuro ini untuk memperingati tahun baru yang insya Allah kedepannya semoga capaian-capaian kita, harapan-harapan kita yang teragung adalah harapan untuk mendapatkan ridho ilahi dari bimbingan-bimbingan guru mursyid kita, baik dari Gus Rafiq ataupun dari Pak Detogo, bisa memperjelas ketauhidan kita, menegaskan hubungan kita dengan Allah, dan juga bagaimana hubungan kita dengan hablum minan nas dan juga hablum minal alam. Langsung saja pada kesempatan kali ini langsung akan dibuka atau dipimpin. Ini tadi kita buka dengan bacaan Fatihah bersama-sama nih. Mari pada malam hari ini kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jami'an anbiya wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in ulama'il alamin wa ila ruhi syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan alhamdulillah malam hari ini acara sudah kita buka. Selanjutnya adalah acara inti, yang sebelum kepada acara inti akan ada sekapur sirih dari Mas Moyo atau Gus Moyo. Monggo. Langsung. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua di Padepokan Kang Togo untuk menjalani riyadhah malam 1 Syuro bersama Pak Detogo. Pada kesempatan malam hari ini kita menunggu dulu arahan dari Pak Detogo untuk nanti selanjutnya bagaimana. Ngoten nggih? Monggo Pak Di, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Di. Saya konggatebate rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syafati wala bisamai wa wasyamil alim. Kalawan nyebut asmane Gusti, bismillahirrahmanirrahim turu ora bakal ana Madharat. mudarat ngono ya. Nggih. La turu ma'asmihi sain fil ardi wala bisamai wa wasamiul Alim. isine langit lan bumi ora dadake Madharat. mudarat, ora bahaya kanggo sira kabeh ngono ya. Nggih. Kalawan jejegake kesaksiane sahadate ngono ya. Nggih. Kesempatan bengi ke alhamdulillah bisa makumpul kabeh
senajan ana sing beda agama tetep makempal ning dalan ketauhidan ya. Nggih. Karena ngibadah kelawan Gusti kuwi intine ning ketauhidane ya. Mbah agamane apa ngono ya. Nggih. Kadang dhewe iki bangke campur ya salame rahayu karo asalamualaikum ya kada. Nggih. Bangke ora lali tumrape wong Islam salam selawate dikocake kelawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bangke ngaji babakan surat Al-Kahfi ya ayat 2 coba diwaca ya. Al-Kahfi. Kita loro. Diwaswasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Terjemahannya artinya, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ngoten Pak Di. Ngono ya. Nggih. Tekase padha ngerti ora sira kabeh. Maknane kowe bakong tuwa terjemahake. Maknane dionceki. Sakatuwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba menafsirkan kandungan ayat itu tentunya menurut kemampuan saya. Ya, itu mengandung arti bahwa suatu ketika Nabi Musa itu berjalan dengan temannya, sahabatnya. Ia membawa seekor ikan. Lalu ikan itu ternyata hilang kembali ke lautan atau apa, nggak ngerti juga. Setelah ditanya sama sampai ditanya kemana tadi ikan, tertinggal di sana. Akhirnya Nabi Musa kembali ke tempat semula dan akhirnya juga ketemu juga itu. Ya, itu seperti itu Kang Toko. Ya, bakong nom ditabahake. Tambah. Bakong no. Tafsir ke. Nek lulus dadi ahli tafsir ngono ya. Seperti tadi. Ya, Di sini dijelaskan maknanya masih belum secara tegas. ya. Artinya belum mempunyai makna yang muhkam ataupun makna zahirnya belum tampak. Jadi masih seperti pada terjemahnya bahwa Nabi Musa dan pembantunya meneruskan perjalanannya, maka ketika mereka telah melewati tempat hilangnya ikan itu dan keduanya hendak beristirahat sambil menyantap bekal yang mereka bawa, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan ataupun ikan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita yang jauh pada hari ini. Tampaknya di tafsir yang ada di sini juga belum mengupas tuntas makna perjalanan itu, apakah perjalanan hidup kita di alam dunia ini ataukah perjalanan sebagaimana makna yang disampaikan pada ayat ini. Mungkin nanti inti daripada inti tafsir ini akan disampaikan oleh yang Bagas sendiri. Ya, kadang aku wong Jawa tak tafsirake Jawa ngono ya. Nggih.
Sing jelas Musa karo Harun ki mlaku jarake atoh ya. Mlaku ning pinggire laut ngono ya. Nggih. Lah, karena wis krasa kesel, wetenge ngeleh ya. Nggih. Pengen mangan ya. Nggih. Delale bakal sing dipangan lah kok malah udan ngono ya. Nggih. Dadi gambarane iki paribasane sliramu ki mlaku ning dalan rohani, kuwi wis kesel sejatine ngono ya. Kandeng kesel akhire ngeleh butuh panganan rohani ngono ya. Makane bengi iki komplit sliramu anggone lelaku direwangi ning parang kusuma, rewangi melek saben bengi. Awan ngampe rasa kerja, gara-gara melek lah kesel lah. Nggih. Lah ngono dah. Nggih. Ya diakoni lah ya ngono ta. Nggih. Makane kadang kuwi nggih nebus keselmu. Hidangane kuwi hidangan rohani. Lah iki bejo kemayangan, sliramu anggone kesel lelaku sepele bengi iki diganti taun sing anyar ngono ya. Nggih. Kadang mlakone wis kesel, leren, engko jatahe madang ngono ya. Nggih. Hidangane ning ngarepan iki ngono ya. Nggih. Dadi engko didongane dadi santapan rohani. Dadi perjalanan rohani iki nalikane wis ketekan bosen, kuwi ketekan kesel ngono ya. Direwangi melek wengi, nyatane ora ana undake. Direwangi dikir saben bengi padha wae. Kesel rasane ngono ya. Ora kacek anggenku ngaji sepeda padha wae lah ngono ta. Kaya ngono ta. Berarti kan kesel ya, letih ngono ya. Akhire mandek ning dalan ngeleh. Supaya ora ngeleh dipakani, ya ta. Dikeki rohani. Sesuk mlakune ben banter mah meneh ngono ya. Maklane ono kowe terjemahke bae. Terjemahke Pak De. Iya. Iki masih enakan Pak De. Lah awal dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak De Togo ini mengupas suatu ayat dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Kahfi ayat 62. Nah ini tadi Pak D sudah menafsirkan bahwa dalam ayat tersebut itu mensejarahkan ya Pak D, mensejarahkan bahwa Nabi Musa bersama Harun itu berjalan di tepi laut dan akhirnya itu beliau-beliau itu lapar dan mau makan gitu ya Pak De. Ternyata yang mau dimakan itu ikannya ucul Pak De. Ucul apa ucul? Lepas gitu Pak De. Nah itu ibarat kita sebagai perjalanan rohani, kita dalam menjalani hidup. Hidup itu kan ada lelah, ada bosannya ya Pak De. Berarti kalau kita itu sudah lelah, bosan, itu kita perlu yang namanya makanan rohani gitu ya Pak De. Nah, ngoten mawon Pak De. Tujuane Musa karo Harun kuwi anggone mlaku direwangi kesel ngampe sing arep dipangan wae icul. Kuwi tujuane nek pengen nemone Khidir lah. Khidir kuwi maknane lautan ilmu ngono ya. Anggone nemoke rasa huluh yae sejati. Kamangka Musa kuwi terkenal zaman semono wong sing paling pinter, paling cerdas. Sehingga takok karo para jamaah kaulane, sapa sing iso ngungkul aku lah ngono ta. Dadi jenenge perjalanan rohani kok ana pedote ya. Nyatane wis cerdas pintere cek kon mlaku lah ngono ta. Nggih. Terjemahke ya. Lah dalam perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Harun dan yang lainnya itu untuk menyusuri di tepi laut itu adalah untuk menemukan Khidir ya Pak De. Menemukan Khidir itu adalah lautan ilmu. Karena apa? Karena merasa Nabi Musa itu merasa sudah pinter. Apa ada yang lebih pinter dari Nabi Musa itu sendiri gitu Pak De. Maka Nabi Musa itu ingin menemui Khidir, yaitu ingin menemukan lautan ilmu yang sudah ada gitu Pak De. Saya dilanjut Al-Kahfi 25 ngono ya. Diwaca.
Santai ya, kalau ya sinau Quran ya. Nggih. Diterjemahke versine Jawa ngono ya. Nggih. Karena iki ajaran Jawa iki bakale engko gemelar ning jagat Nuswantara ya. Tekane donya ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ngoten Pak. Dekopas bakong teman. Terjemahke saisone. Itu antara Musa dan Khidir itu berbeda ilmunya. Kalau Musa itu mau pakai ilmu kausalitas, nah Khidir itu pakai ilmu hakikat, maka nggak ketemu. Itu seperti itu. Makanya dikatakan bahwa untuk menjalani seperti itu harus kebersihan hati. Kebersihan hati itu penting karena apa? Ilmu itu ada dua macam, ilmu yang ada di otak dan ilmu yang ada di hati. Ilmu yang ada di otak itu menjadi orang pintar, tapi kalau ilmu yang ada di hati orang menjadi waskito. Makanya di dalam Thariqah itu kan kita mementingkan hati daripada ilmu yang ada di otak. Walaupun ilmu yang ada di otak itu adalah penting, tapi lebih penting ilmu yang ada di dalam hati. Nah, Khidir itu pakai ilmunya ilmu hakikat. Makanya kan tidak ketemu sama Musa. Contohnya si Khidir membunuh bayi, anak kecil. Secara syariat kan itu kan tidak boleh. Kenapa? Dia belum punya dosa, tapi dibunuh sama si Khidir. Kenapa? Khidir tahu bahwa anak kecil ini adalah besok kalau besar akan mengkafirkan orang tuanya. Makanya sebelum dia mengkafirkan, dia bunuh dulu. Lah sama Musa yang pakai ilmu kausalitas, ilmu syariat, maka perjalanan atau perbuatan si Khidir itu disalahkan. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ketemunya bahwa Khidir menerangkan semuanya itu. Ternyata si Musa baru mengalah. Dia baru sampai ilmu syariat, belum sampai kepada ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat itu bisa meneropong sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau ilmu syariat itu meneropong sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kan itu yang terakhir kan pertemuan antara Khidir dan Musa itu kan mengucapkan salam perpisahan sampai di sini dulu. Karena apa? Musa itu pakai ilmu syariat, sedangkan Khidir pakai ilmu hakikat. Maka yang benar mata kalau di dalam thariqat itu yang dipentingkan adalah ilmu hakikat, bukan ilmu syariat. Jadi sesuatu yang dibutuhkan di dalam thariqat, laku thariqat itu adalah kebersihan hati. Kebersihan hati dan tidak meninggalkan kepandaian otak. Kan seperti itu. Mungkin itu aja. Benar ya. Tadi pakai alhamdulillah Pak Kong tua polone wis rada cerdas ya. Nggih. Amin. Karena apa? Jeneng nek ngonceki ilmu sing tersirat kuwi beda karo pengupasane sejarah sing tersurat. Lek siramu kabeh maca Quran mentahan sing nafsir kuwi beda-beda lah kan ta. Ana rawi-rawi ini ngono ya. Tadi sesuatu sing protes yang tokoe sembarangan merangis sak klebu dhewe ya beda wong pahamku ngono ya. Tadi jeneng wong belajar Quran iki lak belajar Quran dhewe ngono ya. Tadi sing jenenge mursyid iki ana sing disebut umi. Ana mursyid ora kudu kok iso maca iso nulis. Umi bisa dadi mursyid lah ngono ya. Karena apa? Wis ngempake landepe rasane saengko oleh rahmate sing kuwasa ngono ya. Tambah cedhak ya. Terjemahke semua ya. Nah, tadi sudah dibacakan ayat yang kedua surah Al-Kahfi ayat 65 dan sudah ditafsirkan oleh Kang Bagong Tua. Alhamdulillah Pak Ade tadi ngendika bahwa Kang Bagong Tua itu polonya sudah mulai cerdas ya Pak Ade. Ya Kang Bagong sudah mulai cerdas. Karena apa?
Kalau cuman mengartikan ayat demi ayat, menafsirkan yang tersurat itu mudah sekali. Yang sulit itu menafsirkan ayat-ayat yang tersirat gitu ya Pak Di. Nah, ngoten niku Pak Di. Makna baina sutur dan makna wara sutur. Lah. Tersurat itu adalah makna baina sutur, yang tersirat itu makna wara sutur. Nah, ngono kuwi ya. Mana sing tersirat itu termasuk agama kuwi kabeh ana Qur'ane sing perlu dipelajari lah ngono ta. Nggih. Bacote kowe diterjemahke sing ngono ya, Pak ya. Nggih. Lah itu kok Pak De Toko menafsirkan ayat-ayat Quran sembarangan seenaknya sendiri lah ya, yang namanya menafsirkan ya menurut diri kita sendiri-sendiri ya Pak De. Lah karena kita menafsirkan Qurannya yang ada dalam diri kita sendiri. Gitu ya Pak De. Tenaga Quran iki digawe lakon kok berpikir lah kalau ta. Nggih. Lanjut nek Al-Baqarah ayat 16. Santai ya, ada sepadak ya. Nggih. Kita mau dorong. Pun. Dibaca. Coba di. Kan baca bakong kae name. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ada ini foto ada deh. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Nah, perlu doncek itu nek ngono kowe. Nggih. Coba nek ora doncek, makane muncul ana hadis barang ngono ya. Nggih. Tapi kita tafsir ya. Bakong tuwa ditafsir ke sak boleh. Saya terus ya. Ayo. Jenenge ngesah ngono lah. Men cerdas. Go ngasah Kang. Iya. Gimana Allah mau mempergunakan perumpamaan dengan seekor nyamuk itu kok bukan dengan unta atau bukan dengan harimau? Karena apa? Karena seekor nyamuk itu kalau dibedah secara kedokteran itu mengandung luar biasa. Ya, ma ba'udatan, yaitu ya lebih kecil daripada nyamuk apa namanya itu ya. Itu seperti itu. Sehingga dengan demikian maka apa namanya? Ekor nyamuk itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam ajaran Islam, perumpamaan yang sangat penting dan sangat jelek. Karena apa? Karena seekor nyamuk itu adalah sesuatu binatang yang mungkin karena itu sudah dinas dalam Quran itu mesti binatang yang sangat jelek sekali. Oleh karena itu maka apa namanya kita jangan sampai watak seperti nyamuk ya, kita jangan sampai watak seperti nyamuk. Karena apa? Itu sudah kalau Allah menggambarkan seekor nyamuk berarti apa? Kejelekannya luar biasa loh. Kejelekannya luar biasa ya. Tidak ada yang lebih jelek daripada nyamuk itu sendiri. Karena apa? Dia hinggap dan lain sebagainya. Kalau hinggap dia menjadikan orang sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang punya akal maka hindarilah
perumpamaan sifat-sifat seperti nyamuk itu tadi. Wong itu semuanya sudah digambarkan dalam Quran, bahwa sesuatu yang sudah digambarkan dalam Quran pasti itu jeleknya luar biasa. Ya, oleh karena itu dalam hal ini Allah mempergunakan perumpamaan itu dengan seekor nyamuk. Itu seperti itu. Iya, jadi kasarane jenenge nyamuk kaya nemplek ya. Kaya dene benalu ya. Wis nemplek nyesep getih ngono ya. Ninggal penyakit ngono ya. Iki ora beda karo sliramu kabeh. Pengen urip tentrem padang ning senengane ora gawe tentrem padange liyan lah ngono ta. Kasarane ngono ki lah. Apa kok sing kuwasa ki nyiptake apa wae ki mesti ana manfaat. Ate ngono ya. Dadi kabeh ki pelajaran perumpamaan ki mau ngono ya. Lek pengen uripmu tentrem, gawe tentrem wong liya. Nek padang ya gawe padang wong liya ngono ya. Nek gawene nemplek dadi benalu ninggal penyakit. Akhire kuwi engko ngajak wong ning dalan ke apa jenenge mo? Kefasikan ngono ya. Terjemahke Pak ya. Lah itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Detoko, itu ibarat nyamuk. Nyamuk itu sukanya kemana-mana cuma menempel seperti benalu, menempel tapi meninggalkan suatu penyakit. Itu ibarat kita sebagai manusia inginnya hidup tentram, terang, padang, tapi kenapa kita tidak bisa membuat tentram dan padang terangnya orang lain? Kalau kita itu pengen hidup tenang, tentram dan terang, padang gitu ya Pak De. Kita juga harus bisa membuat orang lain itu tentram, tenang ataupun terang, ngoten Pak De. Contohnya ngene ya. Misale moyo nembung duit aku ngono ya. Pak De, jileh duite ngono ya. Lali ora disaur ngono ya. Lah otomatis kan aku kena penyakit. Bajingan moyo ki, nek tak ora disaur ngono ta. Kasare ngono ya ta. Ngono kuwi lah gawe peteng lah ngono ta. Gawe penyakit ta. Donge kene ki resik ora mikir apa-apa gara-gara moyo tadi. Miso kena penyakit lah ngono ta. Terjemahke Pak ya. Lah contohnya moyo pinjam uang sama Pak Detoko. Ternyata dari pinjam uang itu Moyo tidak menyaur ya Pak De. Tidak mengembalikannya gitu ya Pak De. Nah, akhirnya karena Moyo tidak mengembalikan uang yang dipinjam, Pak De Toko jadi miso-miso, wah Moyo ya asu bajingan gitu ya Pak De. Hutang tapi tidak mau mengembalikannya gitu ya Pak De. Nah itu kan gambaran seperti itu kan meninggalkan penyakit yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pak De Toko, karena Moyo tidak mengembalikan uangnya Pak Detoko jadi misuh-misuh tadi gitu Pak De. Makanya dihindari ngono ku ya. Tadi nek katamu kanca aja pisan-pisan nembung utang ya. Pilih nembung ngono ya. Kaya kerep ngono kae lho, jatah preman ngono kae lho. Enak. Barang apa-apa ngono ya. Jenenge kan nembung. Nek bejo ya digawe ora ya ora apa-apa lah ngono ta. Lanjut Al-Baqarah ayat 17. Terus sih. Lah jadi kalau bisa kita itu sama orang lain ataupun teman jangan kalau bisa diusahakan jangan bilang pinjam uang. Contohnya saja yang bisa kita jadikan contoh adalah keribu. Terang-terangan saja minta jatah preman gitu. Nanti kalau rezekinya ya dikasih, kalau tidak rezekinya ya zong gitu ya Bu. Ngoten Pak De. Ya ora kok dilarang. Jajane oleh cilih ning kudu tanggung jawab. Ora tak lagi mergane ora tanggung jawab lah kalau tak. Jadi hutang itu bukannya tidak boleh ataupun dilarang, tapi hutang boleh tapi harus bertanggung jawab. Yang dilarang berhutang itu kan kalau hutang ngemplang gitu Pak De. Jadi hutang tapi tidak bertanggung jawab, tidak mau mengembalikannya gitu ya Pak De. Lanjut Al-Baqarah 17. Al-Baqarah 17. Lagi kelewase ngelemene Gusti Allah kalau ya. Jajane kabeh wis digelar ning kitab suci lah kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyu shala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalau ya, gue neng tetembungan babakan perjanjiane menungso neng alam roh ya. Alas tu piro bikum Bala sahih. Dewedar bakong tua. Ngetes saya tekan. Ayo. Waduh. Lali aku. Alladzina yanquduna 'ahdallah. Eh? Alladzina yanquduna 'ahdallah. Nah, gue baca tadi. Saudara yang berbahagia, bahwa di dalam ayat itu menunjukkan satu perintah kepada kita, kalau kita berjanji harus ditepati, apalagi berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan telah berjanji di alam roh itu, alastu birobikum, bukankah aku itu adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Nah, kami bersaksi. Apa tugas kita? Tugas kita adalah mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Jadi itu besok akan ditanya oleh Allah di akhirat. Karena apa? Kita telah berjanji ketika kita semuanya masih ada di dalam ruh, ya. Janjinya apa? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Kalau dalam perjalanan kok kita tidak menyembah, kita kok musyrik kepada Allah, maka besok itu akan menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan Allah tidak akan pernah lupa untuk terhadap janjinya yang pernah diucapkannya. Itu seperti itu. Makanya dari itu, apa fungsinya Allah menurunkan ayat Al-Quran seperti itu? Supaya kita mengingat kembali bahwa kita ketika ada di alam roh, dan kita kan tidak sadar, kita ketika ada di alam roh itu pernah berjanji kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Kalau dalam kematiannya kok kita tidak mentauhidkan, maka layak bagi Allah itu adalah untuk mengambil sikap terhadap janji yang pernah kita ucapkan itu ketika di alam roh. Nah, janji apa? Sikap Allah apa? Bisa menyiksa dan lain sebagainya. Mungkin itu, Kang. Ya, benar ya. Tadi ibu bungayati kok bagai kene ya. Ora sia-sia aku ngajari sliramu kabeh, nyatane maca Quran wis mahir, nerjemah kaya wis mahir, ya ta? Tadi pancen kudu ngono kuwi ngono ya. Senajan Pak Demo ki ora jekos maca Quran, ora mudeng isine Quran. Ning kan sing sinau lak do mudeng kabeh lah ngono ta. Nggih. Dadi alhamdulillah ngono ya. Nggih. Ya maklum Pak Demo ki mone ora Islam, dadi sinau Islam lah ngono ta. Nggih. Dadi muji syukur ngono ya. Dadi sane bagai ki rasa dawa-dawa barang wis sambung dikir ngono ya. Nggih. Disoce ngono apa-apa ben mate carane dikire wong gendeng-gendeng iki ngono ya. Ngono ya. Nggih. Terjemahke sih kayak dikiran. Nggih. Lu tak medal anu buang air kecil ya. Ya, oleh enggak apa-apa. Jadi selama ini Pak Detogo memberikan wejangan-wejangan, memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua tidaklah sia-sia, karena kita semua itu sudah bisa dengan mudah membaca Al-Quran ataupun menerjemahkan, bahkan menafsirkannya ya Pak De. Nah, walaupun Pak Detogo sendiri itu seorang Jawa Tulen, nah juga baru saja masuk Islam ya Pak De. Nah, Pak Detogo malah lebih pintar yang diajari ya Pak De. Untuk itu. Pak De mungkin lebih mengeradang ngono ta. Nggih Pak De. Nah, seperti itu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Detogo itu sudah memberi manfaat kepada kita semua. Ngoten ya Pak De? Iya. Tadi bagai buka lembaran anyar ya. Bulan Muharram lah sarwa anyar.
tutupan tahun kanggo wong Islam lah ngono ta. Nggih. Dadi nek iso tanggal 1 tekane tanggal 10 kuwi riyadoe dikuwati ngono ya. Nggih. Dadi sing biasane temindake ala ya tumindak sing becik ngono ya. Nggih. Bara-bara engko bala kowe arep ala nek ngono ya. Ngono ya. Jeneng menungsa, ngono ya. Menungsa ini kan becik terus kan yo angel, ngono ta. Menungsa lak panggonane dosa ngono ya. Nek ora dosa berarti dudu menungsa lah ngono ta. Dadi nyadari ngoreksi diri ngono ya. Nggih. Terjemahke Pak ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini merupakan awal tahun ya Pak De. Tahun yang baru gitu ya Pak De. Jadi semuanya itu harus diubah menjadi hal yang baru. Terutama pada bulan Muharram, bulan Syuro ini antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita dianjurkan untuk banyak melakukan riyadhah ataupun tirakat. Kita harus berhati-hati dalam bertindak, bertutur kata. Kita lakukan dengan hal-hal yang baik untuk menghindari hal-hal yang bersifat buruk ataupun jelek. Perkara ini apa namanya? Perkara nanti setelah tanggal 10 mau berbuat jelek lagi nggih monggo ya. Itu naluri sebagai manusia tidak apa-apa ya Pak De. Tapi ke malah kok ya ya. Nggih. Ya tapi ini tadi cuman ya. Bercanda saja itu ya Pak De. Besok ya dijogo atau bedake lah ngono. Nggih. Hati-hati anggone nggawa utek, anggone nggawa nafsu ya. Karena sing mempengaruhi jasad kuwi mergo uteke lan nafsune lah ngono ta. Nggih. Tergantung pola pikirmu lah ngono ta. Nggih. Tergantung kepengenanmu lah ngono ta. Terjemahke Pak ya. Jadi semuanya itu tergantung kita, bagaimana kita menggunakan otak, bagaimana kita melakukannya dengan raga kita. Semuanya itu tergantung kita apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan gitu ya Pak De. Ya. Makanya bagi perlu sedinamu kabeh karena wis kesel, perlu wancine istirahat ngono ya. Nggih. Maksudnya istirahat saka hirup iku ke donya ngono ya. Tadi pademu yang lenggono, jajane mesake sliramu, ndak semeko pisan kon laku tekan esuk lah ngono ta. Nggih. Tekan ngomah nyambut gawe ya wis salah-salah seneng ngono ta. Odone ke dina Jumat oleh pemasukan dadi ora lah ngono ta. Nggih. Masuk semeko pisan ngaji barang ya pada ngeselke lah ngono ta. Nggih. Dadi wis kesel ngono ya. Nggih. Makane lumrah yen kadang kala ngajine ana rame ana sepi ngono ya. Lakune ya ana rame ana sepi. Saiki digawe kepenak ya. Nggih. Nek jiwane dibangun, kesemangatane dibangun, mesti ora ana kesel ngono ya. Nggih. Ngono ki ya. Nggih. Sebagai ya. Lah kita pada malam hari ini kita semua kan sudah merasa lelah. Maka kita perlu dengan adanya istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari hiruk pikuknya keduniawian. Lah karena apa? Kita contohnya saja kita ngaji setiap minggu ngaji, setiap minggu laku sampai pagi. Lah nanti kalau laku sampai pagi, nanti kita sudah rasa-rasen, sudah malas untuk bekerja ya Pak De. Nah, begitu terus kita lakukan setiap minggunya seperti itu dan kita itu sudah merasa capek, maka kita harus istirahat dari hiruk pikuknya dunia, dari apa yang sudah kita lakukan dan diberi yang namanya makanan rohani gitu Pak De. Padahal janjane sliramu kabeh ki nek mengerti babagan hakikate intisarine kowe kolak-walik ya. Sliramu kerja ngurusi babagan donya ngampe lali wektu ya. Dadi sithik sing nganggonmu ngabekti karo sing kuwasa ngono ya. Kajaba yen wis diajare laku, sliramu ku sedimpake nalika mbot gawe, nalika ngopo-ngopo ngono ya. Dadi ora ketungkul ngono ya. Rata-rata lak do ketungkul, wayah nyambut gawe mesti lak ora eling karo sing kuwasa ngono ya. Ya awale wae cek mendingan nganggo basmalah ya. Terkadang lali basmalah ngono ya. Ya dah. Ngono ku ya. Terus bae ya. Lah pada saat ini kebanyakan kalau kita itu tahu hakikat atau intisarinya kita hidup di dunia ini,
kita tidak kebalik-balik, tapi nyatanya sekarang itu terbalik ya Pak De. Nah, kita sudah ketungkul apa? Istighol. Nah, kita sudah terbawa oleh kehidupan duniawi ini Pak De, sehingga waktu kita untuk menembah atau menyembah kepada Yang Maha Kuasa itu kurang Pak De. Seharusnya kan dibalik ya Pak De. Kita perbanyak untuk menyembah, bertasbih, bertahmid kepada Yang Maha Kuasa dibandingkan dengan kita melakukan hal-hal yang bersifat keduniawian gitu Pak De. Beda cukup dorong nek dalembok kayak pikiran. Pun Kang Bagong pun. Ya, ala boleh ya benine wae dipimpin cara tawasulan. Umum ngono ya. Nggih. Tawasul itu. Ayo cara apa ya? Oh, sing ngarep. Nggih. Kudu sempurna. Oh, sekedap ngantos Mbak Narian Pak De. Walah. Ya. Santai ya. Nggih. Kok cara carane dikere. La ilaha illallah, saya kira teman-teman sudah paham semua. Mungkin barangkali ada yang belum paham, bisa di-refresh kembali ya Pak dosen. Nah, la ilaha illallah, la itu tidak ada apa-apa, ilah itu tidak ada ilah, tidak ada sesuatu, ilah Allah kecuali Allah. Itu jadi kalau di apa istilahnya itu digambarkan ora ono apa-apa sing ana mur Gusti Allah. Tidak ada sesuatu, tidak ada apa-apa, yang ada itu hanya Allah. La maujuda illa Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah gitu ya Pak De. Maka ada tembungane hu ya lah. Nggih. Hu ki maknane dia. Allah. Dia Allah. Wes lembak kabeh. Pun. Ya, terima kasih. Bismillah. Liridha ilaha wali sabangati rasulillah bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu wa ala alihi wa dzurriyyatihi. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in khususan Nabi Khidir ibnu Malakan. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratil jami'il malaikatil khususan malaikatil muqarrabin khususan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati dumateng sedulur leluhur wonten ing risa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrat Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Syekh Syarif Hidayatullah Muhammad
Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil jamil ahli silsilati tariqati satariyati. Khususan Syekhuna Bagus Wanan, Bagus Muhammad Rafiq Asy'ari, Bagus Sukinata Qawiyah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi wa abina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma'ila hadrat supaya leluhur kula lan panjenengan leluhur jalur punapa leluhur semoga leluhur saja bila khusus sang yang antawa sang yang ismaya sang yang manamaya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhina fi jasadina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah
Ya, cukup ditutup donga Bagong Lam. Ayo tutup donga. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa 'afatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil 'ilmi Amin. wa barakatan fil rizqi Amin. wa tawbatan qabla al-maut Amin. wa rahmatan indal maut Amin. wa rahmatan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut Amin. wan najata minan nari wal fa'idal hisab. Amin. Allahumma sallimna Amin. wa sallim imanana wa Amin. sallim islamana Amin. wa sallim dinana Amin. wa sallim ahlana Amin. wa af'alana Amin. wa aqwalana Amin. wa ahwalana Amin. wa khallisna min alamil faqri Amin. wa asimna minal balaya wa Amin. asimna minal balaya Amin. wa asimna minal balaya Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya muyassir yassir Amin. ya mutabbir tabbir Amin. ya musahhil sahhil Amin. sahhil alaina kulla asir Amin. sahhil alaina kulla asir Amin. sahhil alaina kulla asir Amin. bijahil basirun nadhir Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam Amin. bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup ya. Yeah. Ditutup ya. Demikianlah pencerahan dari Pak Detoko pada malam 1 Syuro ini, dan kita sudah melakukan zikir bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Cukup sekian dulu. Nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung intumati rahayu.